Semua orang pasti pernah merasa cemas, dan ini merupakan hal yang normal, apalagi jika sedang dirundung masalah. Namun hati-hati, jika rasa cemas muncul secara berlebihan atau sering, bisa jadi itu merupakan tanda gangguan kecemasan. Ya, kali ini saya akan membahas tentang gangguan kecemasan dari kesehatan mental. Salah satu gangguan dari kesehatan mental ini yang pertama itu adalah gangguan kecemasan. Nah, sekarang akan membahas detail, mungkin nggak terlalu detail juga ya, gambarannya lah tentang gangguan kecemasan. Cemas adalah perasaan gugup atau gelisah. Biasanya orang akan mengalaminya ketika berhadapan dengan situasi tertentu. Misalnya sebelum wawancara kerja, sebelum ujian, atau saat harus mengambil keputusan penting. Atau juga ketika menunggu hasil pemeriksaan dokter. Rasa cemas merupakan reaksi alami tubuh terhadap stres yang sebenarnya bermanfaat untuk membuat kita menjadi lebih berhati-hati dan waspada. Namun, rasa cemas bisa menjadi tidak sehat jika muncul secara berlebihan, sulit dikontrol, atau sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini disebut sebagai gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan salah satu gangguan mental yang serius. Kondisi ini dapat disebabkan oleh adanya masalah pada fungsi otak yang mengatur rasa takut dan emosi. Ada beberapa faktor yang dapat membuat seseorang lebih beresiko terkena kecemasan, yaitu pertama, pengalaman negatif yang menyebabkan stres atau trauma psikologis. Lalu ada keturunan dan juga bisa gangguan kepribadian. Mungkin juga efek samping obat atau zat tertentu termasuk kafein dan narkoba. Atau juga mungkin penyakit tertentu seperti gangguan irama jantung dan penyakit tiroid. Penderita gangguan panik akan mengalami serangan panik atau kecemasan berlebihan secara tiba-tiba dan berulang kali. Tanpa alasan yang jelas, frekuensi dan tingkat keparahannya pun bervariasi. Nah, seseorang dengan kondisi ini merasa seperti akan diserang kapan saja dan di mana saja. Gangguan panik biasanya berlangsung kurang dari 10 menit. Namun, ada juga yang berlangsung hingga 1 jam atau lebih. Jika mengalami gejala berupa jantung berdebar atau nyeri dada saat serangan panik muncul, kamu disarankan untuk duduk dan memejamkan mata. Kemudian tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Ulangi beberapa kali hingga merasa lebih tenang. Nah, jika cara tersebut tidak berhasil, maka segeralah kamu temui dokter atau psikolog. Pengobatan yang diberikan oleh dokter untuk menangani gangguan panik dapat berupa pemberian obat-obatan pereda cemas dan psikoterapi. Nah, lalu ada gangguan kecemasan sosial atau fobia sosial. Nah, ini merupakan rasa cemas atau takut yang luar biasa terhadap situasi sosial atau interaksi dengan orang lain, baik sebelum ataupun sesudah, maupun selama berada dalam situasi tersebut. Orang dengan gangguan kecemasan sosial akan merasa takut untuk mengatakan atau melakukan sesuatu di depan orang lain atau di tempat umum karena menganggap hal tersebut akan mempermalukan mereka. Gangguan kecemasan sosial berbeda dengan perasaan malu biasa. Orang yang pemalu umumnya masih bisa melakukan interaksi sosial atau berkomunikasi dan menjalani aktivitas sehari-hari. Meskipun mungkin akan merasa malu jika harus bertegur sapa atau diajak berkenalan dengan orang lain. Jika rasa malu atau takut berinteraksi dengan orang lain dirasakan sangat ekstrim hingga menyebabkan kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari dan bersosialisasi, maka kondisi ini perlu mendapatkan pertolongan medis dari psikiater atau psikolog. Pengobatan gangguan kecemasan sosial bisa berupa konsumsi obat pereda cemas dan antidepresan serta terapi perilaku kognitif sebagai bagian dari psikoterapi. Lalu ada kecemasan umum. Jenis gangguan kecemasan ini membuat penderitanya merasakan cemas secara berlebihan yang menetap dalam waktu lama, biasanya hingga lebih dari 6 bulan. Penderita ini akan sangat mengkhawatirkan dan memikirkan banyak hal, atau bisa dibilang overthinking. Hal-hal yang dipikirkan bisa beragam, misalnya keuangan, kesehatan, atau mungkin pekerjaannya. Seorang yang menderita gangguan kecemasan umum biasanya tidak bisa fokus pada suatu hal dan juga sulit berkonsentrasi dan tidak bisa merasa santai pada beberapa kasus.
rasa cemas ini bisa begitu berat hingga menimbulkan depresi. Pengobatan untuk gangguan kecemasan umum bisa ditempuh dengan dua cara, yakni melalui psikoterapi dan pemberian obat-obatan psikoterapi atau obat penenang. Jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, gangguan kecemasan dapat berdampak buruk dan mengurangi kualitas hidup penderitanya. Oleh karena itu, jika kamu mengalami rasa cemas yang berlebihan hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, sebaiknya segeralah konsultasi dengan orang-orang yang mungkin menurut kamu berkualitas dalam bidang itu.